Ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Quran surat Al-Infitar ayat 10 hingga 13. Waspadalah, kalian ini tengah mengingkari kepada hari pembalasan. Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Sesungguhnya atas kalian ada pengawas-pengawas, pencatat-pencatat mulia yang mengetahui segala yang kalian kerjakan. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan Tarbiyat Jatim 2 pada kali ini, dan tema pada kesempatan ini berkenan dengan sifat Allah Ta'ala Al-Hafidh, pengawas atau penjaga. Dan insya Allah Ta'ala kita akan memahami dari sifat Allah Ta'ala ini suatu sistem pengawasan atau pencatatan rohani perbuatan manusia. Apakah kita ingin tahu? Mari kita simak pembahasan atau kajian pada kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, dewasa ini, jika kita memperhatikan di lingkungan kita, di masyarakat luas, atau di media, apalagi di internet, kita bisa melihat, membaca, mendengar berita-berita, informasi-informasi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, atau dosa-dosa yang dilakukan manusia. Mulai dari pembunuhan, perzinaan, perampokan, kerusakan-kerusakan, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Dan apa yang dilakukan manusia ini pernah menjadi suatu pertanyaan dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian semacam ini sudah lama di zaman purba terjadi. Hal ini direkam di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang sama-sama kita kenal. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang-orang yang membuat kekacauan atau kerusakan dan menumpahkan darah? Dan mungkin di dalam diri kita pun bercongkol kejahatan, bibit-bibit keburukan, meskipun itu kecil, yang siap kita lakukan, yang diperbuat oleh tangan, lidah, hati, telinga, mata, dan sebagainya. Padahal semua itu diketahui oleh Allah Ta'ala yang maha melihat, Al-Bashir, Al-Khabir. Ada para pengawas dan malaikat-malaikat penjaga amal perbuatan kita. Saudaraku, dalam ayat ini, di dalam Quran surat Al-Infitar tadi, ada kalimat kiraman katibin, pencatat yang mulia. Jelasnya, tidak ada buku catatan yang dipegang di tangan para malaikat, ya, atau pencatat yang mulia yang melakukan pencatatan perbuatan-perbuatan kita.
Pencatat-pencatat di sini maksudnya adalah pada anggota badan manusia. Disitulah hal itu atau semua melakukan semua kelakuan, maksud saya, semua kelakuan manusia dicatat. Ada pula Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 17. Apapun yang kita lakukan itu akan terpatri di dalam hati, akan terpatri di dalam setiap zarah kita, di dalam diri kita, dan itu terpahat, tertulis di setiap wajah, tangan, telinga, dan sebagainya, dan bentuk diri kita. Itu sama sekali tidak bisa dihapuskan. Sekali manusia melakukan sesuatu, itu tidak akan pernah bisa di-delete, tidak pernah dihapus, tidak pernah bisa dihapuskan. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya telinga atau pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ulan, semua itu akan menjadi sasaran pertanyaan, akan ditanya oleh Tuhan. Apa maksud ayat ini tadi? Ya, semua akan menjadi saksi. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ma lihadzal kitabi la yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha. Kitab apakah gerangan ini yang tidak melepaskan hal-hal kecil dan tidak pula yang besar, semua dicatatnya. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala bertanya-tanya, apa buku catatan itu? Apa penjaga atau pengawas itu di kanan kiri manusia? Nah, ini semua nanti akan berbicara sistem pengawasan atau pencatatan rohani akan perbuatan manusia. Saudaraku, rekaman atau recorder, ya, alat untuk merekam perbuatan manusia secara rohani, baik buruk, manusia di sini disebut buku atau catatan. Jadi pada hari kiamat nanti, partikel-partikel atau zarah-zarah badan manusia, dan bukan badan fisik kasar ini akan terpendam di bumi, tertinggal di bumi, melainkan yang dimaksud di sini adalah ruh. Itu terdapat semacam pahatan, tulisan, catatan, atau bekasan, torehan, tepatnya mungkin rekaman akan amal perbuatan baik maupun buruk kita. Di awal tadi kita mendengar ayat wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kamu, setiap kamu, ditetapkan pengawas-pengawas atau penjaga-penjaga. Ini merupakan hafiz, sifat Allah Ta'ala. Nah, di penjelasan yang lain diterangkan bahwa di tiap-tiap manusia itu ada 2 malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri. Ini Quran surat Qaf ayat 17 hingga 18. Nanti ada ayat yang lengkapnya akan kita baca di belakang. Allah Ta'ala berfirman, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan sesungguhnya tiap-tiap manusia itu ada 2 malaikat yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman,
walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihil min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya kepadanya, dan kami bahkan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, coba kita akan kaji lagi biar lebih jelas. Tadi ada keterangan di dalam Al-Quran, ya, Qaf ayat 17 hingga 18 tadi, apabila kedua malaikat mencatat segala sesuatu, duduk di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Malaikat yang mencatat kejahatan dan kebaikan, keduanya memiliki julukan sebagai sang register atau sang pencatat. Ini bukan berarti register dalam artian sebuah kertas atau buku tulis loh, saudaraku. Tapi ini adalah sistem pencatatan spiritual atau rohani yang Allah Ta'ala ciptakan dari sifat Al-Hafiz tadi. Yang dimaksud di sini adalah dua malaikat itu laksana penuntut dan pembela, seperti halnya di pengadilan, sebuah pengadilan. Jadi Al-Quran telah mengabarkan kepada kita sebuah sistem keadilan yang sama seperti di dunia, ya, di bumi, di pada saat kehidupan. Tetapi ini ada di dalam alam spiritual atau akhirat, yaitu sebuah kasus akan dipersiapkan dan penuntutnya adalah malaikat itu yang akan menyatakan bahwa kami telah menyaksikan orang ini melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jahat begini dan begitu. Tapi bukan hanya berdasarkan kesaksian dua malaikat saja, akan ada saksi yang lain dari dalam diri manusia sendiri. Kulitnya akan memberikan kesaksian, hatinya, tangannya, matanya, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, hingga ruhnya, dan lain-lain. Manusia tidak bisa menyangkal dirinya sebagai pelaku kriminal atau pendosa. Kemudian Al-Hafiz, sifat Allah Ta'ala penjaga maupun pengawas, itu benar-benar ada agar kita bisa lebih berhati-hati di dalam berbuat, berucap, bertindak dan sebagainya. Nah, ini kita ambil dari Saripati terjemah dan tafsir Jemaat Ahmadiyah, kemudian juga khutbah huzur yang keempat, ya, dan juga di dalam darsus, ya, edaran khusus, ya, tahun 2001 dan 2003. Kemudian yang menarik lagi, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan atau penafsiran oleh huzur yang kedua, Hadrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an, berkenan dengan Al-Hafiz, Maha Penjaga atau pengawas ini. Di sini diterangkan bahwa sebelum saya baca ayat ini, tadi sudah disebutkan beberapa ayatnya juga, nama atau sebutan malaikat pencatat, pengawas atau saksi atau penjaga itu tertera di dalam ayat-ayat sebagai berikut. Quran surat Qaf ayat 17 hingga 19 tadi, tapi ini secara lengkapnya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya kepadanya. Dan kami bahkan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apabila kedua malaikat mencatat segala sesuatu, duduk di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas raqib yang siap siaga mencatatnya, atau atid. Di dalam tafsir kita, Huzur bersabda bahwa menerangkan, menurut beberapa ahli tafsir, malaikat yang duduk di sebelah kanan manusia mencatat amal baiknya, yang ada di sebelah kirinya mencatat amal buruknya. Perkataan di sebelah kanan menunjuk kepada amal baik, dan di sebelah kiri menunjuk kepada amal buruknya. Saudaraku, kemudian juga ada keterangan bahwa tiap perbuatan dan perkataan yang diucapkan manusia meninggalkan bekas atau rekaman di udara, dan dengan demikian tetap tersimpan. Yang dimaksud di udara ini adalah nama lain dari malaikat, dan tersimpan di alam semesta namanya adalah recorder atau rekaman atau terekam dan tersimpan di udara di alam rohani. Jadi yang dimaksud udara kemudian alam semesta ini adalah sistem rohani. Nah, selain itu, saudaraku, dalam ayat Al-Quran lainnya, seperti surah yang ke-24 ayat 25 dan Quran surat 36 ayat 66, dinyatakan bahwa anggota tubuh manusia seperti tangan, kaki, lidahnya akan menjadi saksi terhadapnya di hari peradilan Tuhan. Tubuh rohani, yaitu ruh atau arwah yang terbuat dari nurani atau cahaya, akan merekam dan dibawa di alam akhirat di pengadilan Tuhan. Dan kemungkinan di sini memang betul-betul ada malaikat-malaikat pencatat, sang register, atau ada makhluk malaikat tersendiri. Pengertian daripada penafsiran ini. Apa? Pengertian daripada Quran surat Qaf ayat 17 dan 19 berkenaan dengan pengawas, penjaga, pencatat, atau juga malaikat. Nah, untuk mengawasi, mencatat, merekam semua perbuatan, tutur kata manusia, baik dari lahir hingga sejak dari lahir hingga wafatnya, Allah yang Maha Tahu, Maha Canggih telah menciptakan suatu sistem pencatat spiritual atau rohani, recorder spiritual, rekaman atau buku catatan spiritual dalam tubuh manusia sejak ia dilahirkan, yang disebut ruh atau arwah, guna sebagai bukti atau saksi di hadapan Tuhan nanti. Yang kedua, dilengkapi pula kedua saksi atau pencatat, yaitu makhluk rohani, yaitu dua malaikat Raqib dan Atid. Kemudian dilengkapi lagi dengan sistem perekam rohani di alam semesta rohani atau di udara rohani. Dan ditambah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang Maha Pengawas, Maha Penjaga, Maha Tahu, Maha Mendengar, Maha Menatap, menjadi pengawas yang paling utama dari pengawas-pengawas yang lainnya atau dari saksi-saksi yang lainnya, sehingga tidak ada yang lolos dari pantauan oleh Allah Ta'ala, dari pantauan Allah Ta'ala. Walaupun sekecil biji sawi atau debu, walaupun dosa keburukan seseorang disembunyikan di dalam lubang kendaraan sekalipun atau samudra yang terdalam, semua tercatat dengan rapi dan utuh, dan ada bukti amal perbuatan dan perkataan serta niat-niat dalam hati itu tersimpan semua.
ada semacam filenya, ada dokumen data-datanya. Lebih canggih dari data di seluruh alam semesta ini. Untuk apa? Untuk bukti, untuk rekaman yang mana nanti akan diadili di akhirat di hadapan pengadilan Tuhan. Untuk itu segala perbuatan, segala perkataan kita harus lebih hati-hati. Banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, sekecil apapun, tersembunyi bagaimanapun, Allah taala Maha tahu. Allah taala Maha tahu. Allah pun memasang alat-alat tercanggih rohani, recorder atau perekam, pengawas, juga saksi dari para malaikat atau juga dari dalam tubuh manusia sendiri, itu disebut arwah atau ruh. Itu semuanya membekas, terekam dengan rapi dan canggih, tidak bisa terhapus sampai kapanpun, semua tersimpan rapi untuk di hari pengadilan Tuhan. Masya Allah, kita yang lemah ini tentu tidak akan lolos dari pantauan ini, dan kita tidak tahu apakah berada di neraka atau dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan bisa selamat, atau mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita berdoa dengan sifat Allah Ta'ala Al-Hafiz ini. Astaghfirullah Rabbi, astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam.